Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, hari ini kita akan belajar tematik H dengan tema lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Mata pelajaran kita hari ini adalah 1. Bahasa Indonesia, 2. IPA, 3. IPS, dan keempat SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Bahasa Indonesia, kita dapat mengurutkan peristiwa dari cerita teks non-fiksi. Yang kedua, IPA, kita dapat memahami tentang air tanah. Yang ketiga, IPS, kita dapat memahami arti dan contoh usaha perseorangan dan perkelompok. Dan yang keempat, SBDP, kita mengetahui arti dan contoh pola lantai dalam tarian daerah. Mari kita belajar bersama. Baik anak-anak semua, kalian sudah duduk dengan rapi, sudah siap dalam belajar. Kita mulai dengan pelajaran pertama. 1. Bahasa Indonesia. Baik, Bunda mulai dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi fakta dan sesuai dengan data. Teks non-fiksi bisa anak-anak jumpai pada artikel, surat kabar, atau internet, bisa juga teks sejarah, biografi seseorang, ataupun jurnal. Baik, anak-anak semua, ayo siapkan buku kalian, buka buku halaman 56 dan 57. Sudah siap? Iya, buku tematik H, halaman 56 dan 57. Di sana kalian akan temukan teks yang berjudul Nelayan Alih Profesi Akibat Cuaca Ekstrim. Silakan kalian buka dan baca halaman 56 dan 57 buku tematik H. Bunda tunggu 1 menit untuk kalian membacanya. Ya, 1, 2, 3, silakan membaca. Nah, kalian telah membaca di halaman 56 dan 57. Ayo, dapatkah kalian menyebutkan peristiwa apa yang terjadi? Di paragraf 1? Paragraf 2? Ya, cuaca yang buruk atau ekstrim ya. Jadi di sana dijelaskan bahwasanya ada cuaca yang buruk yang membuat para nelayan tidak bisa untuk kembali ke pantai untuk mencari ikan. Kemudian, para nelayan mencari pekerjaan yang lain seperti berkebun ataupun menjadi kuli bangunan. Nah, peristiwa yang terjadi atau cuaca yang buruk atau ekstrim membuat para nelayan berganti profesi. Nah, sekarang ayo buka lagi bukunya halaman 70. Iya, buku tema H halaman 70. Sudah? Kalian akan menemukan sebuah teks kembali. Apa judul teksnya? Iya, benar. Tari Sahabat. Nah, sekarang kalian pause dulu video ini lalu baca di halaman 70. Oke, silakan baca. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari teks di halaman 70? Teks tersebut judulnya Tari Sabat, Ritual Permohonan Datangnya Hujan di Banjarnegara. Ya, informasi yang kalian dapatkan antara lain asal Tari Sabat, nama lain Tari Sabat, cara melakukan Tari Sabat, tujuan dari Tari Sabat, dan kapan Tari Sabat
dilakukan. Informasi-informasi ini kalian dapatkan setelah kalian membaca, lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, dari menjawab itulah kalian mengetahui informasi penting dalam teks yang disajikan. Nah, dengan begitu, ketika ada teks, maka jika ada pertanyaannya, maka silakan dijawab. Maka kalian akan menemukan informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Atau jika tidak ada teks, tidak ada pertanyaan, maka kalian dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba seperti pembelajaran kita yang telah lalu. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, Bunda ulangi kembali ya, cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, kita baca dulu teksnya dengan seksama. Ya, dari awal sampai akhir dibaca dengan seksama. Ya, sekali lagi dibaca dengan seksama. Yang kedua, kalian temukan ide pokoknya ataupun kalimat utamanya. Kalimat utama ataupun gagasan pokok dari paragraf yang kalian baca. Yang ketiga, tandai ya, berikan tanda tertentu dari teks tersebut yang kamu anggap sebagai kata kunci. Kita juga sudah belajar kata kunci. Nah, jadi itu adalah 3 cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Jadi dalam sebuah teks non-fiksi itu ada urutan peristiwa yang disampaikan. Agar tidak lupa, kita juga dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram, ya. Baik, contoh ini bisa diamati sebagai contoh mengurutkan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Untuk mempelajari kembali isi teks, kita perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama terlebih dahulu. Temukan informasi penting dari teks tersebut. Kita dapat melakukannya dengan cara mengelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikut hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menemukan informasi penting. Yang pertama, kita baca dulu teksnya dengan seksama. Yang kedua, kita pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Jadi maksudnya adalah pernyataan yang sering disampaikan atau kita dengar secara umum. Yang ketiga, pahami informasi penjelas dan pendukung. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada yang benar-benar informasi utama, ada yang hanya mendukung dari kalimat informasi penjelas. Kemudian yang keempat, kita memahami kesimpulan teks tersebut. Artinya setelah kita baca, kita mendapatkan, oh sebenarnya ini yang ingin disampaikan oleh teks ini. Jadi memahami kesimpulan dari teks yang kita baca. Jadi 4 hal ini adalah harus kita perhatikan untuk menemukan informasi penting dari teks yang kita baca. Bagaimana? Kalian bisa memahaminya bukan, Nak? Baik, sekarang kita akan belajar IPA tentang air tanah. Silakan buka buku kalian di halaman 43. Jadi, air tanah adalah air yang terdapat atau yang ada di dalam lapisan tanah atau dalam bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah banyak memberikan manfaat bagi makhluk hidup, terutama bagi kelangsungan hidup manusia. Bisa untuk air bersih, untuk kepentingan rumah tangga, maupun kepentingan industri lainnya. Di pembelajaran subtema 1, kalian sudah menemukan ya, sudah mengetahui apa itu arti dari siklus air. Nah, sekarang kita akan belajar faktor yang mempengaruhi siklus air. Ada di halaman 49. Buka bukunya, pause dulu video ini. Nah, ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi
siklus air. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Pembangunan lantai beton biasanya diperuntukkan untuk pemukiman penduduk, pembangunan gedung bertingkat, dan jalan raya. Nah, pembangunan lantai beton ini akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Akan semakin sedikit air yang masuk ke dalam tanah. Yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas perindustrian. Yang ketiga, penebangan hutan secara besar-besaran. Dan yang keempat, pengambilan air tanah secara terus-menerus. Baik, untuk IPS, kita akan mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Jenis usaha perseorangan, artinya semua dilakukan sendiri ya. Usaha perseorangan yang dilakukan oleh satu orang. Usaha perseorangan yang dilakukan oleh satu orang. Nah, usaha perseorangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada di halaman 57 dalam tabel, seperti juga tampil di layar. Kelebihannya, pemilik dapat menikmati keuntungan sendiri, dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena dia sendiri. Sementara kekurangannya, risiko ditanggung sendiri, kemudian modal ditanggung sendiri, kemudian kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan terbatas karena hanya sendiri. Kemudian untuk contohnya ada di halaman 58. 1 di bidang pertanian perkebunan, 2 bidang perdagangan, 3 bidang jasa, 4 bidang perindustrian. Maksud bidang itu adalah pengelompokannya ya, pengelompokan bidang pertanian, pengelompokan bidang perdagangan. Di dalam pengelompokan atau di dalam bidangnya banyak lagi contohnya. Misalnya di bidang pertanian, ada di bidang persawahan, kemudian ada juga di bidang perkebunan. Jadi bidang itu adalah perkelompokannya, pengelompokannya. Jenis usaha yang kedua adalah usaha kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Seluruh resiko, kerugian, keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama oleh seluruh pemilik usaha. Nah, kekurangannya, keuntungan yang diperoleh kecil karena dibagi dengan pemilik modal yang banyak. Setiap keputusan harus disetujui bersama. Usaha kelompok dimiliki negara ataupun dimiliki oleh swasta. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 64 buku kalian. Contoh usaha kelompok adalah 1. Firma atau FA, 2. CV atau persekutuan komanditer, 3. PT perseroan terbatas, 4. Koperasi, 5. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, 6. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Baik, sekarang kita ada di mata pelajaran keempat yaitu SBDP. Nah, kita akan belajar tentang pola lantai. Ayo buka buku kalian di halaman 53. Iya, halaman 53. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Ada 2 jenis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Oke, garisnya bisa kalian lihat di halaman 53. Nah, ini contoh tari saman yang menggunakan pola lantai garis lurus. Lihat garis kuning itu ya, garis lurus. Jadi semuanya penari berada dalam satu arah garis lurus. Berikutnya tari kecak. Pola lantai yang dipergunakannya adalah garis lengkung. Jika dilihat di halaman 53 di bagian B, kalian bisa menemukan garis lengkungnya itu bisa arah lengkungannya itu terbuka ke dalam ataupun keluar, atau bentuknya seperti lingkaran. Dan bisa jadi lingkaran dua yang bersatu ya, jadi 2 buah lingkaran berdekatan. Nah, tari kecak ini menggunakan garis lengkung yang seperti lingkaran bulat. Semua penari ada dalam satu lingkaran yang membulat. Oke, ini penjelasannya.
Alhamdulillah, kita sudah mempelajari beberapa pokok bahasan. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah memahami, mengetahui semua materi yang disampaikan tadi? Masih ingat? Oke, coba ya. Apa itu air tanah? Iya, ada yang coba menjawab. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengurutkan peristiwa pada teks non-fiksi? Iya. Yang ketiga, apa contoh dari usaha perseorangan? Dan yang keempat, pola lantai adalah? Iya, garis imajiner yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tarian ya, baru saja kita pelajari. Oke, baik. Baik Anda semua, dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dikatakan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Ya, dari ayat ini disampaikan bahwasanya Allah telah memberikan air kepada manusia untuk menjadi sebuah rezeki yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik Anda semua, demikianlah seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan ilmunya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.